Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Mutia Safitri dengan NIM 3012231063, Prodi Manajemen Bisnis Fakultas Ekonomi Bisnis Muhammad Husni Tamrin. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok saya, yaitu analisis SWOT oleh emak. Kekuatan atau strength, keunggulan yang mendukung keberhasilan bisnis ini. Yang pertama, menggunakan 100% bahan alami tanpa pengawet. Jadi nilai jual utamanya healthy dan autentik. Yang kedua, citra rasa khas Garut yang autentik dan punya identitas daerah. Yang ketiga, sudah punya arah digital marketing dan marketplace, lebih mudah menjangkau pasar luas. Yang keempat, model bisnis berbasis reseller atau kemitraan, mempercepat distribusi tanpa biaya besar. Yang kelima, visi dan target sudah jelas atau SMART, memudahkan pengembangan usaha. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness, faktor yang perlu diperbaiki untuk efisiensi lebih baik. Yang pertama, produk tanpa pengawet, masa simpan lebih pendek. Yang kedua, kapasitas produksi masih terbatas, target baru naik 200% di 2027. Sistem manajemen belum sepenuhnya profesional, masih tahap pemisahan keuangan. Yang keempat, ketergantungan pada bahan alami atau rawan fluktuasi harga bahan baku. Yang kelima, brand awareness masih berkembang, belum nomor satu saat ini. Selanjutnya ada peluang atau opportunities. Faktor yang membuka potensi pertumbuhan. Yang pertama ada tren masyarakat ke arah makanan sehat dan natural semakin meningkat. Yang kedua, potensi pasar oleh-oleh khas daerah wisata Garut dan Jawa Barat. Yang ketiga, pertumbuhan atau e-commerce dan digital marketing di Indonesia yang sangat pesat. Yang keempat, sistem reseller bisa berkembang menjadi jaringan nasional. Yang kelima, dukungan UMKM dari pemerintah atau pelatihan, bantuan, dan lain-lain. Selanjutnya, ancaman atau threats, risiko yang perlu diantisipasi secara proaktif. Beberapa risiko yang umum terjadi. Yang pertama, persaingan ketat dengan produk oleh-oleh lain, baik tradisional maupun modern. Yang kedua, produk pesaing bisa lebih tahan lama karena pakai pengawet. Yang ketiga, perubahan tren konsumen yang cepat. Yang keempat, risiko distribusi atau produk cepat basi jika pengiriman lama. Yang kelima, kenaikan harga bahan baku alami. Adapun visi dan misinya. Visinya yaitu menjadi produsen oleh-oleh khas Garut nomor 1 di Jawa Barat yang dikenal karena autentisitas bahan alami pada tahun 2029. Melalui jaringan kemitraan digital dan sistem manajemen yang mandiri, spesifik menjadi nomor 1 di Jawa Barat dengan fokus bahan alami. Measurable melalui pertumbuhan jaringan kemitraan atau reseller. Actionable fokus di regional Jawa Barat dulu sebelum nasional. Relevan menjawab kebutuhan pasar akan makanan sehat tanpa pengawet. Time bound, target pencapaian di tahun 2029, 5 tahun ke depan. Dan misinya yaitu yang pertama, produksi dan kualitas menjamin standar rasa autentik Garut dengan menggunakan 100% bahan alami tanpa pengawet di setiap produk. Yang kedua, digitalisasi dan pemasaran. Mengintegrasikan sistem pemasaran digital dan marketplace untuk menjangkau pasar nasional secara bertahap dalam 2 tahun ke depan. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi, membangun ekosistem reseller yang solid sebagai pilar utama distribusi produk ke berbagai daerah. Yang keempat, profesionalisme manajemen, mengimplementasikan pemisahan keuangan operasional dan pribadi serta standarisasi manajemen produksi untuk meningkatkan kapasitas output harian hingga 200% pada tahun 2027. Analisis kompetitor oleh-oleh emak versus Krisna oleh-oleh Bali. Oleh-oleh emak UMKM spesialis niche market asal Garut yang sedang bertransisi menuju manajemen profesional. Krisna Bali, market leader retail modern skala besar yang sudah mapan sebagai ikon oleh-oleh Bali. Model bisnis dan keunggulan kompetitif oleh-oleh emak yaitu menggunakan model aset light atau reseller digital dengan keunggulan pada diferensi produk sehat 100% alami tanpa pengawet. Sedangkan Krisna oleh-oleh Bali menggunakan model aset heavy atau showroom raksasa dengan keunggulan cost
leadership dan variasi produk yang sangat lengkap. Analisis SWOT, perbandingan. Kekuatan emak, produk homemade, autentik, dan fleksibel dalam inovasi. Kelemahannya, kapasitas produksi terbatas dan masa simpan produksi pendek. Kekuatan Krishna, brand awareness sangat kuat dan lokasi strategis. Kelemahan Krishna, kurang sentuhan personal karena produksi massal. Strategi menjaga loyalitas pelanggan. Yang pertama, menjaga kualitas produk secara konsisten. Yang kedua, membangun hubungan emosional melalui sapaan, personal, dan interaksi aktif. Yang ketiga, menyediakan program loyalitas seperti poin atau diskon member. Yang keempat, ada terus berinovasi agar pelanggan tidak bosan. CSR atau ISO perusahaan Krishna Bali dan oleh-oleh emak. CSR Krishna Bali yaitu pemberdayaan UMKM, menjadi wadah bagi ribuan produk UMKM Bali untuk menjangkau pasar nasional dan internasional. Krishna Foundation, program bantuan sosial, beasiswa, dan renovasi tempat ibadah di sekitar wilayah operasional toko. Pelestarian budaya, memberikan ruang bagi seniman lokal untuk memamerkan dan menjual karya seni di Galeri Krishna. Inisiatif hijau, komitmen pengurangan plastik sekali pakai dan pengolahan limbah pada unit produksi internal. Kendala implementasi ISO, Krishna Bali, variabilitas vendor UMKM. Sulit mencapai standar ISO yang seragam, karena bergantung pada ratusan supplier dengan proses produksi yang berbeda-beda. Adapun kompleksitas logistik menjamin keamanan pangan atau ISO 22.000 di seluruh rantai pasok yang sangat luas dan melibatkan banyak pihak ketiga. Selanjutnya ada biaya sertifikasi, yaitu investasi tinggi untuk audit dan pemeliharaan standar internasional di seluruh gerai raksasa atau ASEAN Heavy. Selanjutnya ada presentasi perubahan. Transisi dari manajemen tradisional ke sistem dokumentasi kaku seringkali menemui hambatan budaya kerja internal. Selanjutnya ada hubungan strategis Krishna Bali versus oleh-oleh emak. Skala CSR Krishna Bali fokus pada pemberdayaan komunitas skala provinsi atau massal. Sementara oleh-oleh emak dapat memulai CSR berbasis komunitas kecil seperti petani lokal di Garut. Tantangan ISO Krishna terkendala pada banyaknya vendor, sedangkan oleh-oleh emak lebih mudah menerapkan ISO karena produksinya masih terkontrol secara internal atau pribadi. Tujuan akhir, keduanya bertujuan meningkatkan kepercayaan konsumen. Krishna melalui nama besar, brand awareness, oleh-oleh emak melalui keaslian bahan alami dan kedekatan emosional. Dalam presentasi ini adalah yang pertama, identitas bisnis. UMKM spesialis asal Garut dengan nilai jual utama produk 100% alami tanpa pengawet. Yang kedua, visi utama menjadi produsen oleh-oleh nomor 1 di Jawa Barat pada tahun 2029 melalui digitalisasi dan kemitraan. Yang ketiga, keunggulan atau strength, memiliki cita rasa autentik, menggunakan model bisnis asset light atau reseller, dan sudah memulai merambah digital marketing. Yang keempat, tantangan atau weakness dan threat, masa simpan produk pendek, kapasitas produksi masih terbatas, dan persaingan tak ketat dengan produk yang menggunakan pengawet. Yang kelima ada strategi prioritas, yaitu menggunakan kemasan vakum untuk memperpanjang daya simpan tanpa zat kimia, membuat legalitas NIB atau PIRT, dan promosi di media sosial untuk menjangkau pasar nasional, meningkatkan kapasitas produksi hingga 200% pada tahun 2027, serta memprofesionalkan manajemen keuangan. Yang keenam, yang terakhir itu ada posisi kompetitif. Berbeda dengan Krishna Bali yang berskala massal, oleh-oleh emak fokus pada niche market atau produk sehat dan kedekatan emosional dengan pelanggan. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.